Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada penguji 1 Pak Reva Teja, M.Skep, Nes Mkep, penguji 2 Bu Prasati Adriani, Sis Skep Nes Mkes, penguji 3 Pak Danang Triyudhoyono, Skep Nes Mkep. Perkenalkan, nama saya Subhanus Arafat dari Teknik Keperawatan dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Gangguan Citra Tubuh pada Nyonya S dengan diabetes mellitus di ruang Mawar RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Selanjutnya, materi yang disampaikan yang pertama adalah latar belakang, nomor 2 tujuan dan manfaat, nomor 3 tinjauan pustaka, dan nomor 4 metode studi kasus, nomor 5 hasil penelitian, nomor 6 pembahasan, nomor 7 kesimpulan, dan yang terakhir saran. Selanjutnya ada latar belakang. Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin. Kerja insulin atau kedua-duanya, seseorang dapat didiagnosa diabetes mellitus apabila mempunyai gejala klasik diabetes meliputi seperti poliuria, polidipsi, dan polifagi, disertai dengan kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg/dl dan gula darah puasa lebih dari 126 mg/dl. Munculnya ulkus diabeticum menimbulkan gangguan fisik maupun psikis terhadap pasien seperti nyeri kaki, intoleransi aktivitas, gangguan pola tidur, cemas, penyebaran infeksi, dan lain-lain. DM menyebabkan reaksi psikologis di mana terjadi perubahan dalam hidupnya. Perubahan dalam hidup yang mendadak membuat pasien menunjukkan beberapa reaksi psikologis yang negatif seperti marah, merasa tidak berguna, kecemasan yang meningkat, dan depresi. Di sini perawat dalam mengatasi masalah gangguan citra tubuh pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 diantaranya meyakinkan pasien untuk keikutsertaan dalam mengelola dirinya sendiri menjadi sangat penting, memberi motivasi, memberikan kesempatan berhasil, memberi gagasan, mendorong untuk berpartisipasi dan membentuk coping yang ideal. Mendorong keluarga untuk memberikan dukungan agar dapat meningkatkan keberanian diri untuk menjalani pengobatan dan selalu berpikir positif sehingga pasien dapat menerima kondisinya. Tujuan. Di sini ada tujuan umum, yaitu adalah penulis mampu menggambarkan asuhan keperawatan gangguan citra tubuh pada Nyonya S dengan diabetes mellitus di ruang Mawar RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Yang pertama, penulis mampu menggambarkan pengajian pada pasien diabetes mellitus dengan gangguan citra tubuh di ruang Mawar RSUD Dr. Margono Soekarjo. Yang kedua, penulis mampu menggambarkan diagnosa keperawatan pada pasien diabetes mellitus dengan gangguan citra tubuh. Yang ketiga, penulis mampu menggambarkan rencana asuhan keperawatan pada pasien diabetes mellitus dengan gangguan citra tubuh. Yang keempat, penulis mampu menggambarkan implementasi pada pasien diabetes mellitus dengan gangguan citra tubuh di ruang Mawar RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Yang kelima, penulis mampu menggambarkan evaluasi pada pasien diabetes mellitus dengan gangguan citra tubuh di ruang Mawar. Yang terakhir, ada penulis mampu menganalisis teori yang dikemukakan dengan mengaplikasikan pemberian tindakan asuhan keperawatan gangguan citra tubuh Nyonya S dengan diabetes mellitus di ruang Mawar. Manfaat di sini ada 4, yaitu ada manfaat bagi ilmu keperawatan, yaitu menambah keluasan ilmu dan teknologi terapan di bidang keperawatan gangguan citra tubuh pada pasien diabetes mellitus. Yang selanjutnya untuk penulis mampu memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan hasil riset keperawatan, khususnya studi kasus tentang pelaksanaan gangguan citra tubuh pada pasien diabetes mellitus. Untuk manfaat rumah sakit, yaitu hasil karya tulis ilmiah ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk mengembangkan di bidang ilmu kesehatan khususnya keperawatan.
Dan manfaat yang terakhir yaitu untuk pasien. Pasien memperoleh pengetahuan dalam pengelola asuhan keperawatan diabetes mellitus dengan gawat cedera tubuh. Tinjauan pustaka. Yang nomor satu, konsep medis. Diabetes mellitus atau DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Seseorang dapat didiagnosa diabetes mellitus apabila mempunyai gejala klasik diabetes mellitus seperti poliuria, polidipsi, polibagi disertai kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg/dl dan gula darah puasa lebih dari 126 mg/dl. Pemeriksaan derajat atau grade Wigner untuk luka ulkus diabetik. Derajat luka 0 yaitu tidak ada lesi yang terbuka, bisa terdapat deformitas atau selulitis. Dengan kata lain, kulit putih tetapi ada kelainan bentuk kaki akibat neuropati. Derajat 1, ulkus spesifisalis. Ulkus spesifisial terbatas pada kulit. Yang derajat kedua, ulkus dalam menembus tendon dan tulang. Derajat ketiga, abses dalam dengan atau tanpa osteomyelitis. Derajat keempat yaitu gangrel jari kaki atau bagian distal dengan atau tanpa silitis. Derajat 5 yaitu gangrel seluruh kaki atau sebagian tungkai. Lanjutan. Yang kedua ada konsep dasar masalah keperawatan, yaitu ada kecemasan atau ansietas. Ansietas adalah gangguan alam perasaan atau afektif yang ditandai dengan perasaan ketakutan dan kekhawatiran yang mendalam dalam berkelanjutan. Tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas atau reality testing ability atau RA masih baik. Kepribadian masih tetap utuh atau tidak mengalami keretakan kepribadian atau splitting of personality. Perilaku dapat terganggu tetapi tetap masih dalam batas normal. Batas karakteristik. Yang pertama tidak ada bagian tubuh, perubahan fungsi tubuh. Ketiga, perubahan struktur tubuh. Keempat, perubahan pandangan tentang penampilan tubuh seseorang. Yang kelima, menghindari melihat tubuh orang lain. Yang keenam, menghindari menyentuh tubuh orang lain. Faktor yang berhubungan itu perubahan persepsi diri. Yang kedua, ketidaksesuaian budaya. Yang ketiga, tidak sesuai spiritual. Ini yang dipilih. Satu, tentukan perubahan fisik saat ini adalah berkontribusi pada citra diri pasien. Yang kedua, tentukan persepsi pasien dan keluarga terkait dengan perubahan citra diri dan realitas. Metode studi kasus. Rencana studi kasus. Proposal karya tulis ilmiah ini akan menggunakan desain studi kasus deskriptif, yaitu menggambarkan asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien mulai dari pengajian, perumusan diagnosa, rencana intervensi, implementasi, dan evaluasi. Dan kemudian pendekatan studi kasus akan dilakukan pada pasien dengan diabetes mellitus dengan gangguan citra tubuh. Subjek studi kasus yaitu adalah pasien Nyonya S dengan gangguan citra tubuh di ruang mawar. Fokus studi kasus yang terjadi kajian utama dari masalah yang diangkat, asuhan keperawatan, kebutuhan ansietas pada gangguan citra tubuh di ruang mawar RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Waktu dan tempat di ruang mawar RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Waktu selama 3 hari mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Penyajian data dalam studi kasus ini disajikan secara terstruktur atau narasi dan disertai dengan cuplikan ungkapan verbal dari subjek studi kasus sebagai data pendukungnya. Metode pengumpulan data. Yang nomor satu ada wawancara, yaitu mulai dari identitas, pengkajian khusus lansia. Yang kedua, observasi, tekanan darah, nyeri yang dirasakan. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu
dokumentasi asal keperawatan, dan hasil penelitian. Selanjutnya adalah kasus. Nyonya S datang ke rumah sakit Profesor Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pada tanggal 25 Januari 2020 pada pukul 23.12 waktu Indonesia Barat dengan keluhan lemas, tampak pucat. Nyonya S merupakan pasien rujukan dari RSUD Majenang dengan keluhan anemia grafis dengan ulkus DM. Pasien mengatakan pernah mengalami operasi pada lukanya sebanyak 2 kali. Namun lukanya semakin membesar. Pasien sudah mengalami pengobatan rutin untuk mengurangi kadar gula darah yang diderita. Namun keluarga pasien mengatakan bahwa pasien sulit untuk menghindari pantangan makanan yang dianjurkan oleh dokter. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pasien: tekanan darah 170/90 mmHg, respirasi 23 kali per menit, nadi 90 kali per menit, suhu 30 derajat Celcius, dan SpO2 100%. Kesadaran pasien cukup baik, yaitu kompas medis dengan nilai GCS 15. Pasien terpasang infus di tangan kiri. Selama di RS Majenang, pasien sudah mendapat terapi ceftriaxone 2 kali 1, ranitidin 2 kali 1, glimepiride 2 mg 1 kali 1, dan sucralfate 3 kali 10 cc. Pasien mengatakan nyeri di bagian kaki kanan, bengkak dan luka. Derajat luka pasien masuk pada derajat 2. Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien hanya mau mendengarkan informasi tentang luka di kakinya dengan cara penanganan apabila disampaikan oleh perawat atau petugas medis lainnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien mendapat terapi infus NaCl 0,920 TPM, amlodipin 1 kali 10 mg, mendapat transfusi PCR 2 kol, melakukan pemeriksaan luka secara berkala, dan terapi insulin 3 kali 5 unit. Pasien mengatakan merasa tidak dapat melakukan aktivitas dan tidak dapat bekerja untuk menafkahi keluarganya. Hasil asuhan keperawatan. Nyonya S, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat Kementerian RT01 RW02 Cilacap. Diagnosa gangguan citra tubuh merupakan konfungsi dalam gambaran mental tentang diri fisik individu. Klien Nyonya S, intervensi peningkatan citra tubuh. Yang nomor 1, tentukan perubahan fisik saat ini apakah berkontribusi pada citra diri pasien. Rasionalisasinya memberikan motivasi dan dukungan dari keluarga untuk memberikan semangat serta kepercayaan diri pada pasien. Yang kedua, tentukan persepsi pasien dan keluarga terkait dengan perubahan citra diri dan realitas. Rasionalnya memberikan masukan dan kegiatan saat penanganan yang sesuai dengan penerimaan tentang realita. Yang ketiga, bantu pasien dan keluarga mendiskusikan perubahan-perubahan atau bagian tubuh yang disebabkan penyakit dengan citra yang tepat. Rasionalisasi memberikan edukasi dan penanganan yang sesuai dengan penyakit saat ini. Yang keempat, bantu pasien untuk mengembangkan harapan-harapan. Rasionalisasi memberikan kebebasan untuk pasien berharap dan merubah pemikiran menjadi lebih positif. Yang lanjutannya, klien Nyonya S, implementasi hari pertama. Implementasi hari pertama dimulai pada tanggal 3 Februari tahun 2020 pukul 7.15 waktu Indonesia Barat sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Implementasi yang dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Dilanjutkan dengan memberikan motivasi berbentuk sharing terkait apa yang dialami dan keinginan yang ingin dicapai. Selanjutnya memberikan pendidikan kesehatan terkait penyakit diabetes mellitus, meliputi pengertian tanda gejala, penyebab, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan, dan komplikasi. Tindakan terakhir yang dilakukan pada pertemuan pertama adalah mengevaluasi terkait pendidikan kesehatan sudah disampaikan. Implementasi hari kedua yaitu memberikan pada tanggal 4 Februari
2020, yaitu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan mengevaluasi terkait pendidikan kesehatan yang sudah diberikan pada pasien. Selanjutnya implementasi hari ketiga. Implementasi hari ketiga yang dilakukan pada tanggal 5 Februari tahun 2020, yaitu melakukan pemeriksaan data-data vital pasien, mengevaluasi terkait pendidikan kesehatan yang sudah diberikan kepada pasien, dan memberikan edukasi terkait pentingnya patuh diet untuk pasien diabetes mellitus. Implementasi Nyonya S. Data subjektif. 1. Pasien mengatakan masih merasakan sakit di bagian kaki kanannya. Pasien juga mengatakan bahwa lukanya sudah dibersihkan pada pagi tadi. Yang kedua, pasien mengatakan mau melakukan diet DM sesuai dengan anjuran dokter serta pengawas dokter. Yang ketiga, pasien mengatakan penanganan dan pemeriksaan penunjang yang dipilih untuk mengetahui kadar gula darah saat ini. Yang keempat, pasien mengatakan pengertian tanda dan gejala yang dimiliki saat ini dan penyebab saat pelaksanaan yang akan dilakukan untuk pencegahan. Data objektif, pasien sudah bisa duduk. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 135/80 mmHg, nadi 99 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Yang ketiga, pasien mampu menyebutkan dan menjelaskan pengertian diabetes mellitus, mampu menyebutkan 1 dari 6 penyebab diabetes mellitus, dapat menyebutkan 5 dari 6 tanda gejala diabetes mellitus, dapat menyebutkan 5 dari pelaksanaan diabetes mellitus, dapat menyebutkan komplikasi dan penata laksanaannya. Masalah gangguan citra tubuh transaksi dengan kriteria hasil citra tubuh. Gambaran internal diri. Kedua, kesesuaian antara realitas tubuh dan ideal tubuh dengan penampilan tubuh. Yang ketiga, deskripsi bagian tubuh yang terkena. Yang keempat, sikap terhadap penggunaan strategi untuk meningkatkan penampilan. Yang kelima, keputusan konfusi tubuh. Pertahankan intervensi. Pengertiannya, yang satu, mampu meningkatkan dan menerapkan informasi yang telah diberikan. Yang kedua, mampu mengikuti atau mematuhi diet yang dianjurkan untuk pasien diabetes mellitus. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan secara rutin. Yang keempat, melakukan pemeriksaan luka secara rutin ke pusat kesehatan terdekat. Yang kelima, memberikan motivasi dukungan dari keluarga pada pasien. Kesimpulan, Asor keperawatan meliputi pengkajian, analisa data, pengambilan diagnosa keperawatan dan melakukan intervensi, serta implementasi keperawatan pemberian pendidikan kesehatan pada keluarga dan pasien terkait diabetes mellitus dan perawatan luka pada pasien. Mengatasi masalah keperawatan pada gangguan tubuh. Saran bagi penulis selanjutnya, diharapkan karya tulis ini dapat dijadikan sebagai acuan dan membantu penulis selanjutnya dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien ulkus diabetik. Untuk rumah sakit, yang pertama, untuk lebih membantu merealisasikan implementasi penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait hal-hal yang dialami oleh pasien. Yang kedua, untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan kondisi khusus yang diperlukan oleh pasien dengan gangguan citra tubuh yang lainnya. Dan yang terakhir, terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.